Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan generasi bangsa yang cerdas. Untuk itu, Pak Nadiem Makarim mengeluarkan kurikulum merdeka atau yang kita kenal sebagai Kurmer. Esensi dan inti daripada kurikulum merdeka ialah mengajar siswa bebas belajar dan berasas Pancasila. Berasas Pancasila termuat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Namun dalam kenyataannya, dalam proses pengimplementasian P5 menemui berbagai macam persoalan. Di antaranya adalah pertama, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah berakibat pada minimnya atau sedikitnya pengetahuan guru mengenai esensi dari pembelajaran P5 itu sendiri. Yang kedua, minimnya fasilitas sarana, prasarana, dan infrastruktur. Dan yang ketiga, masalah alokasi waktu. Terlalu sedikit alokasi waktu yang digunakan dan diinvestasikan dalam proses pembelajaran P5 karena menghasilkan suatu pengajaran P5 yang tidak maksimal. Jika saya terpilih sebagai legislator bersama DPR, saya akan merencanakan dan melaksanakan program Trisorukam, Trisoko Guru Pendidikan Framework, yang akan memuat 3 fungsi DPR sekaligus. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pada fungsi legislasi ini, DPR akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 2 lembaga lainnya, yaitu adalah Kemendikbud dan Dewan Pendidikan Nasional. Pada fungsi legislasi ini saya akan merevisi kembali Amanat Pasal 56 UU Sisdiknas mengenai wewenang dan tugas Dewan Pendidikan Nasional yang sebelumnya hanya menyampaikan aspirasi mengenai pendidikan dan dirubah agar mereka memiliki wewenang untuk melakukan investigasi daerah, melihat implementasi daripada sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pusat. Hanya dengan sistem yang seperti ini, maka dapat membantu kinerja Kemendikbud dalam mengelola sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini DPR akan bekerja sama dengan Kemenkeu dan BPK, di mana ketiga lembaga ini akan bersama-sama berkolaborasi dalam membahas dan mengalokasikan anggaran yang akan digunakan dalam proyek-proyek Dewan Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana DPR akan terlibat bersama Mahkamah Konstitusi dan Satsaja Depenas. Satsaja Depenas merupakan Satuan Pengawasan Kerja Dewan Pendidikan Nasional, suatu lembaga baru yang segera dibentuk oleh DPR, di mana mereka akan mengawasi setiap langkah tindakan yang diambil oleh Dewan Pendidikan Nasional dan melaporkannya kepada baik MK dan DPR. Sehingga Dewan Pendidikan Nasional dapat diawasi setiap tindakannya dan bersama-sama dapat kita jaga agar setiap tindakan yang diambil tidak melenceng daripada tujuan utama yang hendak dicapai. Saya Arsyad Rajasa, selaku Dapil 1 Jawa Timur. Salam Indonesia Mas.